Selanjutnya, sambutan dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Gunung Kidul yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan juru bicara COVID Ibu Dr. Dewi Inawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN RI, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Bapak Kepala DP3 AKBPM dan D Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati juga narasumber Dr. Abidin, dan yang kami banggakan seluruh peserta video conference pada siang hari ini. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa Ibu Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas menyampaikan salam karena tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena sesuatu hal, dan telah menugaskan kami koordinator bidang kesehatan untuk bisa memenuhi undangan dan juga tugas yang diberikan pada siang hari ini. Tentu kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, keimanan, kekuatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas video conference yang tentu sangat bermanfaat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tentu harapannya dengan adanya kegiatan VCON ini akan menambah semangat kita untuk bagaimana melawan COVID-19 ini, kemudian juga akan menambah wawasan pada kita semua. Barangkali pengalaman-pengalaman, baik pengalaman narasumber maupun pengalaman para peserta mungkin akan bisa menjadi masukan dan menjadi gambaran kebijakan kita ke depan, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Tentu pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul butuh dukungan dari seluruh stakeholder dan dari seluruh masyarakat untuk kita bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 ini di Kabupaten Gunung Kidul. Kami kira tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Kami haturkan terima kasih banyak kepada BKKBN RI yang sudah mengajak kami dari gugus tugas COVID-19 untuk mengikuti acara ini. Ada kekurangannya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Inawati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, peserta telekonferensi yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul kepada Ibu Indah Subekti Tentarinis SED. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua yang terhormat Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, Profesor Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSP PhD. Yang terhormat Dandim 0730 Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili, Kapolres Gunung Kidul atau yang mewakili, Kepala DP3 AKBPM ND Kabupaten Gunung Kidul, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Gunung Kidul yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Dr. Abidin Syah Siregar, DHSM MKes sebagai pembicara penanganan COVID-19 berbasis keluarga, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul,
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul, Kepala BPBD Kabupaten Gunung Kidul, Kepala Kemenang Gunung Kidul, Camat se-Kabupaten Gunung Kidul, dan Ramil se-Kabupaten Gunung Kidul, Kapolsek se-Kabupaten Gunung Kidul, Kepala Desa se-Kabupaten Gunung Kidul, Koordinator Penyuluh KB se-Kabupaten Gunung Kidul, dan Bapak Ibu semua yang mengikuti telekonferensi melalui media Zoom meeting yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena perkenannya lah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan silaturahmi melalui video conference dengan topik kebijakan penanganan COVID-19 dan mempertahankan kesejahteraan rakyat di Gunung Kidul dalam kegiatan sosialisasi pencegahan penularan COVID-19 berbasis keluarga yang diselenggarakan pada hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2020. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, bahwasanya dalam pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19 perlu kita pahami bersama tentang 5W1H. W yang pertama adalah what. Apakah COVID-19 itu? Ini seharusnya Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang lebih memahami, tetapi paling tidak sedikit hal yang kita pahami bahwa COVID-19 adalah virus corona yang menyerang sistem pernafasan infeksi paru-paru yang berat, yang bisa mengakibatkan kematian, yang penularannya melalui manusia, yang diantaranya bisa bayi, anak-anak, orang dewasa, yang terutama orang tua yang mempunyai penyakit bawaan maupun ibu hamil dan menyusui. Gejala umum yang menandakan seseorang terjangkit infeksi corona yaitu demam dan sebagainya. Ini sudah sangat sering kita dengarkan dari sosialisasi mengenai virus corona 19. W yang kedua adalah when. Kita harus tahu kapan virus ini pertama kali menginfeksi. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Dan virus ini sudah menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir di 193 negara. Ini penting untuk kita ketahui supaya kita tidak menyalahkan pemerintah, kepala negara, terutama negara Indonesia. Karena ternyata virus ini menyebar di hampir seluruh negara di dunia. Kemudian B yang ketiga adalah where. Di mana saja penyebarannya di Indonesia? Di Indonesia sudah menyebar di 34 provinsi. Supaya kita tidak menyalahkan gubernur kita, bupati kita, bahwa ini adalah pandemi yang menyebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan 415 kabupaten kota hanya dalam waktu 2 bulan. Update penyebaran coronavirus di Indonesia oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia tanggal 28 Mei yang positif adalah 24.538, yang sembuh 6.240 orang, dan yang meninggal 1.496 orang. Di DIY 228 pasien dinyatakan positif corona, 143 yang dinyatakan sembuh. Di Gunung Kidul ada 37 kasus positif, yang alhamdulillah kita harus mengapresiasi seluruh warga masyarakat Gunung Kidul, terutama tim medis. Hampir 5 hari ini tidak ada penambahan kasus positif. Ini hasil kerja keras kita semua. W yang berikutnya adalah why. Why, kenapa kita harus waspada bahwa COVID-19 adalah pandemi yang menyebabkan masyarakat sakit sampai mengakibatkan meninggal dunia. Tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga kadang merasa kesulitan dalam menangani penderita yang terinfeksi virus ini. Dan COVID-19 dalam penyebarannya sangat cepat, sehingga mempengaruhi perekonomian kita.
dan kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul pada khususnya dan masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya. W yang terakhir adalah who. Siapakah yang bertanggung jawab atas adanya virus ini? Semua komponen masyarakat, rakyat secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk mencegah penyebaran ataupun penularan COVID-19 dan penanganannya, terutama keluarga dalam mempertahankan ketahanan keluarga dan sosial anggotanya. Kemudian yang bertanggung jawab juga adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, jajaran Polri, TNI, tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun relawan. Yang terakhir adalah how. Bagaimana cara pencegahannya? Pencegahan penyebaran COVID-19 di beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Kemudian kita semua harus melaksanakan protokol kesehatan. Periksa ke dokter jika mempunyai gejala sakit, menerapkan social distancing, physical distancing, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, bahwasanya dalam penerapan physical distancing, social distancing untuk tidak keluar rumah, dalam waktu 2 bulan ini kita sudah mengalami kebosanan yang luar biasa. Tetapi untuk menekan adanya virus corona ini menyebar, kita harus melakukan protokol kesehatan sesuai yang sudah dianjurkan oleh pemerintah pusat maupun oleh WHO. Yang terakhir adalah prinsip pencegahan di dalam keluarga sederhana. Neng omah wae ojo nulari lan ojo ketularan. Peran dan fungsi keluarga sangat penting dalam rangka untuk pencegahan virus corona ini. Fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi perlindungan. Keluarga menjadi tempat yang aman, nyaman, dan tentram, terutama dalam menghadapi adanya wabah COVID-19. Keluarga Gunung Kidul harus mampu melindungi diri dan seluruh keluarga dengan saling menjaga dan memberi saran untuk memakai masker, menjaga jarak aman antar orang, menghindari untuk berinteraksi secara fisik sementara waktu, serta menghindari keramaian maupun kerumunan di ruang publik. Inilah fungsi perlindungan di dalam keluarga kita. Fungsi keluarga yang berikutnya adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan, khususnya orang tua untuk memberikan teladan dan informasi dengan sebaik-baiknya mengenai cara-cara melakukan pencegahan dan menghindari diri dari ancaman COVID-19 ini melalui mencuci tangan secara benar sehabis beraktivitas, menjaga kebersihan diri, berolahraga secara teratur, serta memberi asupan gizi yang seimbang. Kemudian fungsi keluarga yang ketiga adalah fungsi lingkungan. Dengan fungsi lingkungan ini diharapkan keluarga Gunung Kidul bisa menjaga dan mencintai lingkungan, baik keluarga, tetangga, masyarakat, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Fungsi yang keempat adalah fungsi sosial, ekonomi, dan budaya. Keluarga diharapkan bahwa nilai hidup sehat, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga teratur, cukup istirahat, dan menjaga pola makan, serta beraktivitas dan melakukan kreativitas bernilai ekonomi di rumah masing-masing. Fungsi keluarga yang kelima adalah fungsi agama, bahwa keluarga di Gunung Kidul tidak usah menjadi panik ataupun menjadi sangat takut adanya hal ini, karena virus corona juga ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut yang berlebihan kepada makhluk ciptaan Tuhan, namun tetap waspada, tetap menjaga diri, dan menjalankan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, marilah peran dan keluarga Gunung Kidul kita tumbuhkan dan bangkitkan kembali dalam pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19 ini. Kita harus selalu bersabar dan berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, agar pandemi yang diakibatkan oleh virus corona ini segera bisa berakhir. Mari bersama keluarga-keluarga Gunung Kidul khususnya untuk bergandengan tangan melawan virus corona dan bahu-membahu untuk memulihkan perekonomian dan kesejahteraan kita bersama. Yang terakhir,
Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi, kerjasama dan dukungannya yang telah terbina dan terjalin dengan baik selama ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, menyelamatkan, memberkahi dan meridhoi kita semua. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.